Selamat pagi, salam sejahtera. Senang sekali bisa menjumpai anak-anak sekalian melalui video pembelajaran kali ini. Shalom. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas di bab 8 tentang kerendahan hati, yang menjadi bahan Alkitab dalam pembelajaran kita kali ini dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5b. Sekalian yang dikasih Tuhan, pada pembelajaran kita kali ini di bab 8 ini kita akan mempelajari tentang kerendahan hati. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri kerendahan hati. Apa sih ciri-cirinya? Lalu mengapa kerendahan hati itu penting bagi anak-anak remaja kayak ini? Jadi 3 hal ini yang akan kita pelajari melalui video pembelajaran kali ini. Anakku sekalian, ada beberapa tujuan yang kita dapatkan untuk mempelajari pembelajaran kali ini. Melalui pembelajaran kerendahan hati ini dapat memotivasi peserta didik anak-anak sekalian untuk sadar akan diri sendiri sebagai ciptaan Allah yang memiliki keterbatasan. Yang kedua, kesadaran itu menuntun kita, menuntun anak-anak untuk menghargai diri sendiri dan sesama serta memuliakan Tuhan. Apa sih makna kerendahan hati itu? Ya, kerendahan hati itu erat kaitannya dengan pemahaman tentang siapakah manusia itu. Jadi, apa yang dipahami tentang manusia itu sendiri. Nah, manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Itu manusia yang rendah hati. Nah, kerendahan hati itu atau humility, itu istilah yang digunakan, berasal dari kata humus dalam bahasa Latin yang artinya tanah atau bumi. Jadi secara arti kata, kerendahan hati itu maksudnya adalah menempatkan diri membumi ke tanah. Itu secara kata. Jadi kerendahan hati itu lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan pengenalan akan Tuhan. Jadi tidak serta-merta ada dalam diri kita, tetapi itu lahir ketika kita mengenal siapa diri kita sendiri dan ketika kita mengenal siapa itu Tuhan. Jadi kerendahan hati itu selain pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan, juga lahir melalui sikap yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, kepada Tuhan. Karena kita sudah mengenal diri kita yang tidak sempurna, yang terbatas, punya kekurangan, dan kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Kita mengenal Allah, kita mengenal Tuhan. Nah, dari sikap itulah akan menumbuhkan sikap bergantung kepada Allah. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu sepenuhnya hanya atas izin dan pertolongan daripada Tuhan. Apa sih ciri-ciri kerendahan hati? Yang pertama, kerendahan hati itu ciri-cirinya takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup pada Tuhan. Itu ciri pertama. Yang kedua, taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajaran Tuhan. Yang ketiga, menghindari kesombongan diri. Yang keempat, ciri-ciri daripada kerendahan hati ini adalah menghargai kelebihan orang lain. Yang kelima, menyadari kelemahan diri, ya. Jadi ciri-ciri kerendahan hati itu menyadari kelemahan diri sendiri. Yang keenam, ciri-ciri dari kerendahan hati yaitu menghargai talenta yang Tuhan sudah berikan. Dan yang ketujuh, ya, kembali menjadi ciri yaitu bersedia menolong orang lain. Jadi bersedia membantu orang lain, ini sikap yang menjadi ciri terakhir yang harus ada di dalam diri kita sebagai anak yang sudah memiliki kerendahan hati. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di video pembelajaran kali ini Bapak ingin mengajak kalian untuk mengamati satu gambar tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol pelayanan dan kerendahan hati. Jadi anak-anak silakan mengamati apa yang anak-anak pikirkan, apa yang anak-anak lihat, apa yang anak-anak
bisa dapatkan daripada gambar tersebut. Kita akan melakukan penilaian atas diri kita sendiri ya. Jadi dari 7 ciri-ciri kerendahan hati tadi, anak-anak diminta untuk memberikan checklist ya di dalam diri kita. Dari 7 ciri-ciri itu, apa sih yang sudah pernah dilakukan, apa yang jarang, apa yang sering, apa yang selalu. Jadi sikap kalian yang selama ini yang kalian lakukan seperti apa ya. Nanti guru akan membantu menghitung nilai skor yang kamu dapatkan. Apakah anak-anak sudah cukup memiliki kerendahan hati ya. Silakan diisi, dicentang secara jujur menurut keadaannya sebenarnya apa yang kamu alami. Jadi nanti guru akan bantu skor penilaian kamu rentangnya di mana. Apakah anak-anak itu sudah cukup memiliki kerendahan hati atau tidak berdasarkan pilihan daripada anak-anak sekalian. Itu yang kita pelajari tentang ciri-ciri kerendahan hati. Jadi kita akan menyimpulkan apa itu kerendahan hati. Jadi kerendahan hati itu menempatkan penekanan yang paling utama dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip kerendahan hati, namun Tuhan juga mempraktikkan ya, seperti dalam gambar yang diamati tadi, bagaimana Tuhan Yesus mengambil sikap ya, membasuh kaki para muridnya. Padahal dia Tuhan, seharusnya manusia rendah, murid-muridnya yang mencuci, yang membasuh kakinya. Tetapi Tuhan tidak demikian, dia lakukan itu. Kenapa? Dia ingin menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengajarkan prinsip itu sendiri, tapi yang mempraktikkan. Dia mengajar sekaligus menjadi panutan dalam hal kerendahan hati. Tuhan Yesus selalu mengakui kebesaran Allah Bapanya. Dia melayani murid-muridnya dan memanggil mereka sahabat ya, bukan sebagai apa? Hamba, tetapi sebagai sahabat. Luar biasa ya, Tuhan kita begitu rendah hati yang diajarkan kepada kita. Nah, manusia yang rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dia, tahu juga akan menjadi kelebihan dirinya sendiri, serta tidak pernah meremehkan orang lain. Sebaliknya, mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Itu yang dilakukan. Dia tidak merendahkan orang lain, tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan sebagai penutup dalam hidup pembelajaran kali ini, anak-anak akan membuat satu kegiatan. Yang pertama yaitu menulis refleksi kerendahan hati dalam berteman. Ya, nanti konteksnya kerendahan hati dalam berteman. Itu yang menjadi akhir dari pembelajaran kita kali ini. Lalu Tuhan Yesus memberkati.